Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, NPM saya 2201 0004300040. Saya dari Prodi Sejarah dan Sosiologi angkatan 2020 kelas B. Nah, pada UTS Sosiologi Komunikasi kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama adalah struktur dan proses sosial. Nah, struktur masyarakat. Struktur masyarakat ini dibagi beberapa bagian. Yang pertama adalah lembaga atau peranata sosial, yaitu sekumpulan tata aturan yang mengatur interaksi dan proses-proses sosial di dalam masyarakat. Dengan kata lain, digunakan untuk menciptakan ketertiban atau order. Selanjutnya ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini adalah struktur sosial yang berlapis-lapis di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ada mobilitas sosial. Mobilitas sosial ada suatu gerak perpindahan dari suatu kelas ke kelas sosial lainnya. Selanjutnya ada kebudayaan. Kebudayaan ini adalah produk dari seluruh rangkaian proses sosial yang dijalankan oleh manusia dalam masyarakat dengan segala aktivitasnya. Nah, yang terakhir ada kelompok sosial atau struktur sosial. Struktur sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Untuk yang bagian formal sendiri ada dua bagian juga, yaitu sekunder dan primer. Untuk yang sekunder, dia bersifat formal, memiliki aturan dan struktur yang tegas, dibentuk berdasarkan tujuan yang jelas. Selanjutnya, untuk formal primer, dia bersifat formal juga, tidak memiliki aturan yang jelas dan dijalankan dengan tegas. Selanjutnya untuk informal juga sama, dia dibagi menjadi dua, yaitu sekunder dan primer. Nah, untuk informal sekunder, dia bersifat tidak mengikat, tidak memiliki aturan dan struktur yang tegas. Selanjutnya dia dibentuk sesaat dan tujuannya juga kurang jelas. Nah, untuk informal primer, dia terjadi akibat meleburnya sifat-sifat kelompok sosial. Bentuk lain dari informal sekunder yang menonjol di hubungan pribadi dan mendalam. Selanjutnya tentang proses dan interaksi sosial. Yang pertama kita akan membahas tentang proses sosial. Proses sosial adalah interaksi sosial, sedangkan bentuk khususnya adalah aktivitas-aktivitas sosial yang kita lakukan. Nah, selanjutnya ada interaksi sosial. Interaksi sosial sendiri adalah hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antar perorangan, kelompok maupun perorangan dan kelompok. Selanjutnya ada syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, syarat-syaratnya ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu con atau kam, yang artinya bersama-sama, dan tengo artinya menyentuh. Secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Kontak sosial ini mempunyai konseptual, yaitu ada kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Nah, selanjutnya ada komunikasi. Proses komunikasi memiliki dimensi yang sangat luas dalam pemaknaannya karena dilakukan oleh subjek, objek yang beragam dan konteks sosial yang majemuk pula. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses-proses interaksi sosial. Proses-proses interaksi sosial sendiri ada dua, yaitu proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. Kita akan membahasnya satu-satu. Untuk proses sosial asosiatif, dia memiliki bentuk interaksi sosial yang positif, yang mengarah pada kesatuan. Proses asosiatif juga disebut proses sosial integratif atau konjungtif. Proses ini penting untuk kemajuan masyarakat. Nah, untuk proses sosial asosiatif sendiri, dia memiliki keadaan sosial dalam keadaan disharmoni akibat adanya pertentangan antar anggota masyarakat dan karena adanya ketidaktertiban sosial atau social disorder, memunculkan yang namanya disintegrasi sosial akibat pertentangan antar anggota masyarakat tersebut. Nah, untuk materi yang kedua ini tentang interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini bisa berupa kerjasama atau cooperation. Nah, kerjasama adalah usaha bersama antara individu atau kelompok untuk tujuan bersama. Seperti contohnya ada gotong royong. Cooperation umumnya dilakukan di pedesaan. Kerja bakti mirip gotong royong, namun umumnya proyek-proyek publik atau program pemerintahan. Bargaining atau perjanjian pertukaran kepentingan kekuasaan, barang atau jasa antar dua organisasi. Cooptation, proses kooperasi yang terjadi di antar individu dan kelompok yang terlibat dalam organisasi dan negara di mana terjadi unsur-unsur baru dalam kepemimpinannya. Habis itu ada coalition yang artinya dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama dan melakukan kerjasama. Dan yang terakhir ada joint venture, yaitu kerjasama dua atau lebih organisasi perusahaan di bidang bisnis untuk pengerjaan proyek-proyek tertentu.
Nah, untuk yang kedua ada accommodation. Accommodation ini adalah proses sosial yang memiliki dua makna, yaitu proses sosial yang menunjukkan pada suatu keadaan yang seimbang, equilibrium, dalam interaksi sosial antar individu di dalam masyarakat yang kaitannya dengan norma dan nilai sosial. Yang kedua, menuju proses yang sedang berlangsung dan meredakan pertentangan. Nah, bentuk-bentuknya ada coercion, yaitu bentuk akomodasi yang terjadi akibat adanya paksaan maupun kekerasan secara fisik maupun psikologis. Selanjutnya ada compromise akomodasi yang dicapai karena masing-masing pihak yang terlibat dalam proses saling mengurangi tuntutannya agar terjadi penyelesaian oleh pihak ketiga atau badan yang kedudukannya lebih tinggi. Nah, yang ketiga ada mediation, yaitu bentuk akomodasi yang dilakukan melalui pihak ketiga yang netral. Selanjutnya ada conciliation, yaitu bentuk akomodasi yang terjadi melalui usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak yang berselisih. Selanjutnya ada toleration atau tolerasi, yaitu bentuk akomodasi secara tidak formal dan dikarenakan adanya pihak yang mencoba menghindari dari pertikaian. Selanjutnya ada stalemate, pencapaian akomodasi di mana pihak yang bertikai mempunyai kekuatan yang sama, berhenti pada satu titik tertentu dan masing-masing menahan diri. Selanjutnya yang terakhir ada adjudication, yaitu usaha akomodasi melalui jalan pengadilan. Selanjutnya kita akan membahas tentang asimilasi. Asimilasi adalah proses pencampuran dua atau lebih budaya yang berbeda sebagai akibat dari proses sosial, kemudian menghasilkan budaya tersendiri yang berbeda dengan budaya aslinya. Nah, bentuknya ada tiga, yaitu persaingan atau competition, yang artinya individu atau kelompok berjuang dan bersaing untuk mencari keuntungan pada bidang-bidang kehidupannya. Selanjutnya ada controversion, yaitu proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan pada tatanan konsep dan wacana. Yang terakhir ada konflik, yaitu proses sosial di mana individu maupun kelompok menyadari memiliki perbedaan-perbedaan dalam ciri badaniah atau emosi, serta unsur kebudayaan, pola perilaku, prinsip, politik, ideologi, maupun kepentingan dengan pihak lain. Nah, untuk materi yang ketiga kita akan membahas tentang perkembangan teknologi dan media. Perkembangan teknologi dan media itu saya jadikan dua, yaitu tentang riwayat komunikasi dan sejarah kemanusiaan, serta jenis-jenis media dari sejarah menurut Sailing Wen. Nah, untuk riwayat komunikasi dan sejarah kemanusiaan, yang pertama ditemukannya bahasa, yang itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, berkembangnya seni tulisan dan berkembangnya kemampuan bicara manusia menggunakan bahasa. Nah, perkembangan yang ketiga adalah berkembangnya kemampuan reproduksi kata-kata tertulis dengan alat pencetak. Kemudian yang keempat, lahirlah komunikasi elektronik, telegraf, telepon, radio, televisi, satelit, dan gawai. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis media dan sejarahnya menurut Sailing Wen. Untuk yang pertama, yaitu suara. Nah, suara ini ditemukan tahun 4000 sebelum Masehi hingga 3500 sebelum Masehi, yaitu bahasa Sumerian. Bangsa Tionghoa tidak menggunakan bahasa hingga tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, yang kedua ditemukannya grafik, yaitu yang pertama oleh suku Bushmen di Tenggara Afrika. Terdapat lukisan wanita yang sedang menari. Di Indonesia biasa kita kenal dengan relief candi. Selanjutnya ada teks. Di Mesopotamia, Timur Tengah, berupa pahatan di lempeng batu atau prasasti objek nyata dengan garis-garis sederhana semacam piktografi sehingga membentuk ideogram. Kemudian ditemukannya musik. Musik ini sebagai alat komunikasi antar pribadi seperti masyarakat aborigin. Di NTT, mereka menggunakan musik untuk mendamaikan dua desa yang sedang berperang. Selanjutnya lebih modern, yaitu animasi. Dikembangkan dari sebuah permainan bayang-bayang serta lentera ajaib dari Tionghoa pada zaman dahulu. Di Indonesia terdapat wayang sebagai gagasan awal animasi saat ini. Nah, selanjutnya materi yang keempat tentang masyarakat cyber. Nah, pengertian dari masyarakat cyber kita bagi dua, yaitu masyarakat dan cyber. Untuk masyarakat sendiri itu berarti sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Nah, selanjutnya tentang dunia cyber atau dalam istilah Indonesia dikenal dengan dunia maya. Juga kita sebut dengan ruang cyber atau mayantara.
bahasa Inggrisnya cyberspace. Merupakan sebuah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online atau daring. Salah ya. Selanjutnya materi yang keempat tentang masyarakat cyber. Nah, untuk pengertiannya mari kita pisah terlebih dahulu masyarakat dan cyber. Untuk masyarakat sendiri adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Selanjutnya tentang dunia cyber atau dalam istilah Indonesia biasa kita kenal dengan dunia maya atau juga bisa disebut dengan ruang cyber atau mayantara yang bahasa Inggrisnya adalah cyberspace. Dunia cyber merupakan sebuah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online atau daring. Nah, masyarakat maya merupakan sisi lain kehidupan manusia. Awalnya, masyarakat maya adalah sebuah fantasi manusia tentang dunia lain yang lebih maju dari dunia saat ini. Fantasi tersebut adalah sebuah hiperrealitas manusia tentang nilai, citra, dan makna kehidupan manusia sebagai lambang dari pembebasan manusia terhadap kekuasaan materi dan alam semesta. Masyarakat maya juga menggunakan metode kehidupan masyarakat nyata sebagai model yang dikembangkan di dalam segi kehidupan maya. Misalnya interaksi sosial, kehidupan kelompok, stratifikasi sosial, kebudayaan, dan sistem kejahatannya, dan lain sebagainya. Proses sosial dan interaksi sosialnya. Masyarakat maya membangun dirinya dengan sepenuhnya, mengandalkan interaksi sosial dan proses sosial dalam kehidupan kelompok atau jaringan infra. Selanjutnya proses sosial dan interaksi sosial. Masyarakat maya membangun dirinya dengan sepenuhnya, mengandalkan interaksi sosial dan proses sosial dalam kehidupan kelompok dalam jaringan, intra, dan antar sesama anggota masyarakat maya. Nah, proses sosial dan interaksi sosial dalam masyarakat maya ada yang bersifat sementara dan ada juga yang bersifat menetap dalam waktu yang relatif lama atau menetap selama-lamanya. Interaksi sosial sementara terjadi anggota masyarakat yang sepintas lalu ingin jalan-jalan atau keluar sebentar dan hanya bermain di dunia maya melalui browsing dan chatting atau search biasa kemudian meninggalkannya. Mereka ini para pengguna internet atau netter yang setiap saat berada dalam masyarakat maya. Mereka bergaul, menyapa, bercinta, berbisnis, belajar, bahkan mencuri dan sebagainya dalam masyarakat maya. Namun mereka tidak menetap di sana karena tidak memiliki rumah sebagai alamat mereka. Nah, di dalam masyarakat cyber juga terdapat proses sosial dan interaksi sosial. Nah, selanjutnya pada masyarakat cyber kita akan membahas tentang proses sosial dan interaksi sosialnya. Nah, sama dengan masyarakat di dunia nyata, masyarakat di dunia cyber pun memiliki proses sosial disasosiatif dan proses sosial asosiatif. Untuk proses sosial disasosiatifnya terjadi ketika beberapa anggota masyarakat maya terlibat dalam proses persaingan atau bahkan konflik dengan sesama warga masyarakat maya, seperti halnya mencari pembiayaan untuk website atau sponsorship. Nah, selanjutnya untuk proses sosial asosiatif masyarakat cyber merupakan proses dalam masyarakat maya yang mementingkan kerjasama. Proses ini memberi peluang kepada komunitas maya, baik intra maupun antar jaringan, melakukan kerjasama atau kooperatif di antara mereka. Kerjasama ini menghasilkan proses selanjutan seperti akomodasi informasi dan asimilasi kebudayaan masyarakat maya dalam skala global di seluruh jaringan masyarakat yang akhirnya mempengaruhi perilaku dan interaksi mereka satu dengan yang lainnya. Nah, itu semua adalah presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau melihat presentasi ini. Saya Muhammad Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.